Mau minta apa? Mau minta apa? Kerja dengan gaji nggak seberapa. Sepertinya ini akan menjadi hari yang cukup berplot twist. Dan orang-orang di sini betah karena mereka orang sini, tidak bayar kosan, tidak bayar laundry dan lain-lain. Sangat betah dengan harga segitu. Sedangkan saya harus bayar kosan, kerjanya serampangan. Sulit. Monggo, Pak. Oh, nggih. Jauh dari rumah, gaji sembarangan, kerja tantangan. Is that snacks? No. It's a road. It's a road. Aku tuh berangkat kerja terus sampai kosan, was-was tau gak sih dengan keadaan jalan berangkat kerja seperti ini. Was-was ular. Karena yang kalian sudah tahu kan, kemarin saya pernah bahas kalau ada ular kan. Nah, itu saya juga setiap berangkat kerja dan di kosan itu was-was banget. Selamat datang di cerita di Pekalongan, hari ke-46. Baru pulang kerja jam 4 sore. Mata rasanya perih gitu, capek banget. Dan kemungkinan cerita di Pekalongan ini akan berhenti, akan berganti dengan cerita di lain daerah. karena beberapa hal yang harus dilakukan, dan mungkin tidak selama itu cerita di Pekalongan. Wait, ada yang kurang. Oke. Harusnya tadi itu ada tes, ternyata nggak ada. Bentar, pasang mic. Semoga masuk suaranya. Apa ini?
Nah. Jadi dari kemarin hingga mungkin hingga besok, aku akan terus memberi ilmu kepada pegawai baru tersebut yang sudah saya kenal sebelumnya. Jadi sekarang jadi pegawai baru. Hitungannya naik pangkat. So, tapi mungkin semuanya akan ku transfer, dan itu tadi sudah saya bilang ya, cerita di Pekalongan akan berakhir secepatnya. Sudah salah dari awal, memang salah dari awal, sudah salah, tapi saya menikmati semua. Saya akan tetap menuliskan cerita di Pekalongan hingga pada akhirnya. Mungkin tidak akan lama. Tidak akan lama, mungkin tidak akan lama. Kok 40? Oh iya benar 46. Eh 18 tambah 28 kan, 46 kan? Ya, 46. Jadi sampai jumpa di besok, hari ke-47 akan lebih seru lagi sampai hari terakhir saya di sini. Dan besoknya besoknya itu di rumah. Sehari di rumah, terus cerita berganti di lain daerah, lain budaya, akan lebih seru lagi. Semoga teman-teman menikmatinya. Langsung saja ke segmen 2 ya. Segmen 2 yang membahas 5 mobil yang buatku jatuh hati. Jadi jangan sampai lewatkan, dan semoga video ini ditonton Gofar Hilman. Semoga. Lanjut ke segmen kedua. Bye bye. Selamat datang di cerita Pekalongan hari ke-46. Hari yang cukup ya membosankan, tapi saya tetap mengisinya dengan kebahagiaan dan bersyukurlah. Kali ini aku coba bahas 5 mobil impian saya. 5 mobil impianku. 5 mobil impian ini juga berfungsi ya untuk diri sendiri, untuk pribadi, dan untuk keluarga, dan untuk adventure atau untuk berpetualang. Jadi yang pertama adalah mobil Audi A8. Kalau teman-teman ingat di film Transporter, itu ada mobil yang cukup menyita perhatian, yaitu mobil dari sang agen itu, agen dari Transporter itu, yang nggak punya fitur apa-apa, tapi keren gitu, mobil Audi A8 gitu. Seperti ini mobilnya di sini. Nanti saya tampilkan. Pasti di sini ada mobil Audi A8 warna hitam. Jadi terlihat mobil ini lebih elegan, lebih cool gitu, lebih daya tariknya mobil ini tuh sangat kuat, punya karisma tersendiri mobil ini. Masih di sekitaran sedan atau city car. Mobil berikutnya itu adalah Honda Accord. Edisi terbaru bisa, edisi terlama bisa. Yang saya tampilkan adalah Honda Accord edisi nomor 2 ya. Ini nomor 2. Honda Accord edisi terbaru. Kenapa Honda Accord? Awal mula saya mengenal Honda Accord itu dari om saya.
Om saya dulu punya, enggak, kalau nggak salah bukan om sih, temen atau saudara jauh gitu ada yang punya Honda Accord, atau temennya ayah gitu nggak tahu. Pokoknya saya pernah sekelebat nonton atau lihat mobil ini, Honda Accord, dan dari situ hingga sekarang saya tuh masih masih jatuh cinta gitu sama Honda Accord, apalagi yang terbaru kan. Sipit-sipit gimana gitu. Setelah dua mobil ini untuk kepentingan pribadi atau yang tidak banyak tidak banyak menampung penumpang, berikutnya adalah tengah-tengahnya, yaitu Toyota Rise. Kenapa Toyota Rise? Nomor tiga ya, tiga, nomor tiga, nomor tiga. Kenapa Toyota Rise? Mobil ini tuh keluar saat saya sudah mempunyai mobil, yaitu Agya, yang sudah saya spill, yang sudah saya sebutkan beberapa hari yang lalu, yang dengan judul video barang kesayangan mempunyai nama, atau nama-nama untuk barang kesayangan. Videonya tersebut bisa kalian tonton. Kenapa Toyota Rush adalah begini? Dia itu LCGC, tapi besar. Nggak besar-besar banget, tapi tanggung gitu. Jadi kalau mau pun dibawa ke tempat yang sempit, ayo. Di tempat yang tanggung, ayo. Di tempat yang besar juga ayo. Ini mobilnya, Toyota Rise. Jika sebelumnya Audi A8 berwarna hitam, mobil pertama tadi, mobil kedua Honda Accord berwarna putih, saya memilih Toyota Rush berwarna hitam karena tahun-tahun sekarang itu saya punya ketertarikan dengan warna hitam. Tapi tahun-tahun dulu waktu saya SMA maupun kuliah, daya tertarik saya itu berwarna putih, warna putih kesukaan saya. Sekarang bergeser ke hitam, cenderung antara hitam, merah, atau putih gitu aja. Dan biru. Itulah kenapa kalau teman-teman perhatikan di 5 motor kesayangan saya atau 5 motor impian saya, itu ada 2 motor yang warna dasarnya adalah putih, merah, biru. Kan masih oke lah gitu. Dan salah satu mobil impian saya ini yang masih lama di sini, yaitu Toyota Rise. Untuk keluarga kecil itu sangat cukup Toyota Rise. Jadi nyaman, terus meskipun saya belum pernah masuk ya, dari ketiga mobil ini saya belum pernah masuk dan belum pernah mengendarai, tapi saya ingin banget suatu hari nanti kalaupun teman-teman sini mau membantu saya untuk mewujudkan impian-impian saya, boleh klik Saweria di bawah, link klik link Saweria di kolom komentar itu, di link deskripsi. Berikutnya adalah VW Kombi. Nah, ada cerita nih tentang VW Kombi. Tahun-tahun di mana VW Kombi berjaya itu adalah tahun mungkin 2012, 2013, 2014, sekitar 3 tahun itulah. Karena pada saat itu tuh ada yang namanya event rokok yang membawa brand tersebut itu dengan mobil tersebut. Terus di salah satu acara BIM Maret di Global, dulu itu pernah merestorasi sebuah mobil VW Kombi dan terlihat lebih bagus gitu, terlihat lebih padat, terlihat lebih leluasa, luas gitu. Jadi kita bisa ramean ke dalam mobil. Ini, tapi ini versi terbaru. Tapi saya juga suka versi terbarunya. Karena nggak terlihat lebih kuno kan. Kalau yang lama kan terlihat lebih kuno dan uh, kurang kurang menarik gitu. Kalau yang terbaru seperti ini masih oke lah. Dan saya tuh juga pernah
lihat mobil VW Kombi yang edisi lama itu punya teman saya di rumah. Punya mobil itu tuh terasa kayak bisa bawa barang banyak, bisa bawa orang banyak. Jadi keren gitu. Bareng-bareng kayak mau ke tamasya, ke kota-kota itu nggak usah khawatir barang ketinggalan gitu, nggak usah khawatir. Ataupun ke pantai itu kan mobilnya detik pantai kan harusnya kan. Tapi sekarang sudah di contoh seperti sebelah foto sebelah ini, mobilnya terlihat lebih modern gitu, terlihat lebih modern dan futuristik. Dan yang terakhir adalah mobil Ford Ranger double cabin. Ford Ranger sendiri itu ada 3 tipe. Tipe kabin, double seater, si penumpang sama sebelahnya aja, terus full kabin, sama yang double kabin. Kenapa saya lebih spesifik memilih Ford Ranger double cabin? Mobil-mobil ini tuh sering dipakai sama film-film di film-film action di Hollywood sana. Itu sering dipakai untuk bukan memberantas kejahatan, tapi kayak me, apa ya, mendatangi kerusuhan gitu. Terus bisa ke tempat-tempat yang ekstrim atau ke gunung atau ke apa, itu nggak khawatir gitu, nggak jadi masalah karena ya yang kalian lihat sebelah ini Ford Ranger itu punya ukuran ban yang cukup besar, terus dari tinggi gitu, jadi lebih lebih nyaman untuk di tempat yang geratakan atau yang rusak. Terus kenapa double cabin? Karena ya tadi bisa bawa barang, terus misalkan kepingin ke gunung atau ke tempat-tempat yang seperti danau gitu, kita bisa langsung ngecamp di situ beserta bawa barang bawaan, bekal-bekal itu langsung jadi satu. Daripada VW Kombi ya, VW Kombi kan identik dengan wisata alam yang pesisir kan. Tapi kalau Ford Ranger itu kayak di mana saja diterabas. Jadi pingin gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang pingin banget bantu saya untuk mencipta, me, menciptakan, membantu saya untuk merealisasikan mimpi saya, bisa banget klik link di deskripsi di bawah. Besar kecil itu tetap membantu saya untuk mewujudkan berbagai macam mimpi-mimpi saya yang sudah saya videokan ini. Kalau misalkan ketemu orang sudah bisa saya kejar, tapi kalau punya barang tertentu saya butuh bantuan teman-teman. Besar kecil nominalnya atau banyak sedikit jumlahnya saya nggak peduli, saya akan tabung hingga 5 mobil atau salah satu dari mobil tersebut bisa saya miliki lah. Mungkin kalau teman-teman pingin nonton saya mengendarai mobil Audi A8 seperti di film Transporter, bisa banget. Atau Honda Accord. Kalau Honda Accord putih itu yang keluaran terbaru itu, keinginan saya pribadi ya, pengen banget buat nikah, buat mobil nikahan. Karena men men aku itu nggak bisa berkata-kata kalau punya mobil Honda Accord putih itu untuk menikah. Itu sudah pasti hari yang paling bahagia yang pernah aku jalani seumur hidup.
pasti 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 lebih lebih ini sih, lebih intim gitu menikahannya, terus di tempat dimana aku diantarkan mobil impian. Nggak, aku sambil maaf kalau misalnya yang banyak dead air di sini ya, karena aku tuh sambil ngebayangin di mana aku duduk di belakang atau duduk di depan. Di samping saya itu ada istri saya naik mobil impian saya menuju gereja ataupun menuju tempat resepsi dengan mobil impian saya. Nggak, aduh pasti banyak banyak kata-kata yang tidak akan saya tidak terucap gitu karena bangga gitu. Terus hari-hari di mana saya pasti tidak bisa tidur sudah pasti karena ya itu tadi. Kalau misalkan empat lainnya ya udahlah, maksudnya jadi impian yang tidak akan tergapai. Tapi kalau Honda Accord putih itu adalah salah satu mobil impian yang ingin banget, minimal nyewa lah, nyewa sehari untuk resepsi atau pernikahan. Karena cocok gitu dengan bentuk tubuhku, terus keperluanku itu cocok. Meskipun sekarang saya sudah punya mobil Agia ya, cuman tetap cocok-cocok aja. Cuman mobil Agia itu udah berasa kayak uh, hewan peliharaan atau sesuatu barang yang paling kusayangi kan. Jadi terima kasih teman-teman. Sekian video dari saya, video tentang 5 impian, 5 mobil impian saya. Besok itu saya akan membahas 10 influencer yang pengen kutemui, ngobrol. Mungkin sebagian besar akan Indonesia ya. Nanti akan ada uh, aktor dan aktris lainnya. Kalau aktris dan aktor kebanyakan luar negeri. Tapi kalau besok kemungkinan banyak banyak Indonesia-nya. Jadi sampai jumpa di video besok. Jangan lupa like, jangan sebelum itu coba teman-teman di sini sebutkan 5 mobil impian kalian di kolom komentar dan beserta alasannya. Dan satu yang kalian ingin kejar gitu. Untuk apapun ya, untuk situasi kondisi tertentu, misalkan oh ini mobil ini yang paling cocok, paling ku kejar, bisa ku kejar. Jadi coba ceritain di kolom komentar lah. Nanti pasti bakal saya balas. Jadi terima kasih teman-teman buat nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Sampai jumpa di video besok, video berikutnya yang tayang besok pagi. Bye bye.